Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ziana Zulay, NIM 20101110040, dan juga teman saya, Sili Amriya Febrianasari, NIM 20111100041. Kita akan membahas hadis Bukhari nomor 2302 tentang mengamalkan ilmu kepada orang lain. Redaksi hadis. Haddatsana Abu Asim Tuhaq ibnu Makhlad akhbarana al-Auza'i haddatsana Hasan ibnu Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah ibn Umar an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddatsu an bani Israila wala harja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Artinya, telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Dhalhaq bin Makhlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa atau dosa. Dan siapa yang berdosa atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Dari hadis di atas ada beberapa urutan rawi. Yang pertama, Abdullah bin Amr bin Al-Ash bin Wa'il, selanjutnya Abu Kabsyah, selanjutnya Hasan bin Atiyah, selanjutnya Abu Rahman bin Amr bin Abi Amr, selanjutnya Abu Dhalhaq bin Makhlad bin Abu Dhalhaq bin Muslim. Ada beberapa pendapat tentang hadis Bukhari nomor 3202. Salah satunya ialah jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum hadis tersebut sahih. Hal tersebut dikarenakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta ada banyak hadis yang berhubungan dengan hal tersebut. Kajian linguistik. Dalam kajian linguistik ini, kami menggunakan lafadz walau ayah untuk menganalisa kebahagiaan. Lafadz tersebut menunjukkan bahwa ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam dilakukan sesuai kemampuannya masing-masing, meskipun hanya satu ayat atau pengetahuan sedikit mengenai ajaran Islam yang kita terima. Kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Dalam menyampaikan suatu mengenai ajaran Islam, diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israel sebagai ibrah atau pelajaran tentang perjalanan umat terdahulu. Dengan catatan, kisah-kisah itu sudah disampaikan Rasulullah SAW sebelumnya. Kajian tematis komprehensif. Berikut ini beberapa hadis yang mempunyai tema yang relevan dengan hadis Bukhari nomor 3202. Yang pertama, hadis Tirmidzi nomor 2593, yang kedua hadis Ahmad nomor 6189, yang ketiga hadis Ahmad nomor 6198, yang keempat hadis Ahmad nomor 6302, yang kelima hadis Ahmad nomor 6594, yang keenam hadis Ahmad nomor 6711, yang ketujuh hadis Darimi nomor 541, dan Sunan Abu Dawud nomor 3177. Kajian komprehensif. Kajian ini berfungsi untuk menginformasikan kaitan makna hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini, ayat yang berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 3202 ialah Quran Surat Al-Baqarah ayat 159, Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, Quran Surat Al-Qasas ayat 84, Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Dan untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya,
Yang keempat ada analisis realistis historis, yaitu tentang Asbabul Wurud hadis Al-Bukhari nomor 3202. Pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang, ada dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj yang selalu bermusuhan turun-temurun selama 120 tahun. Permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka. Pada akhirnya suku Aus dan yakni kaum Ansor dan suku Khazraj hidup berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Suatu ketika, Siyas bin Qais, seorang Yahudi, melihat suku Aus dan suku Khazraj duduk bersama dengan santai dan penuh keakraban. Padahal sebelumnya mereka bermusuhan. Qais tidak suka melihat keakraban dan kedamaian mereka, lalu dia menyuruh seorang pemuda Yahudi duduk bersama suku Aus dan Khazraj untuk menyinggung perang Bu'as yang pernah terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Lalu masing-masing suku terpancing dan mengagungkan sukunya masing-masing, saling mencaci maki dan mengangkat senjata. Dan untunglah pada saat itu Rasulullah SAW yang mendengar peristiwa tersebut segera datang dan menasehati mereka. Apakah kalian termakan fitnah jahiliyah itu? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajat kamu semua dengan agama Islam dan menghilangkan dari kalian semua yang berkaitan dengan jahiliyah? Setelah mendengar nasihat Rasulullah SAW, mereka sadar, menangis dan saling berpelukan. Sungguh peristiwa itu adalah seburuk-buruk sekaligus sebaik-baik peristiwa. Al-Dahak mengatakan, mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membacakan firman-Nya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan. Kemudian beliau bersabda, yang dimaksud dengan kebijakan ialah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai. Yang kelima ada analisis generalisasi. Analisis ini menangkap makna universal yang tercakup pada hadis ini. Dari hadis ini ada 3 poin yang disampaikan. Yang pertama, hadis ini memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk menyampaikan ilmu dengan pemahaman yang baik, meskipun ia hanya mempunyai ilmu yang sedikit. Yang kedua, hadis ini juga mengabarkan bahwa info yang disebarkan itu bukan hanya dari Rasul, tapi juga dari Bani Israel. Jadi hadis ini sesungguhnya tengah mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan info. Yang ketiga, ada satu larangan dalam hadis ini, yaitu kita jangan bohong atas nama Rasul atau mengada-ngadakan cerita bahwa Rasul bilang begini dan begitu, padahal itu tidak benar. Sebelum menyampaikan suatu ilmu, kita harus benar-benar paham terhadap ilmu tersebut dan pastikan ilmu atau informasi yang kita sampaikan benar atau tidak ada dusta. Dampak besar yang ditimbulkan dalam penyampaian ilmu yang salah atau ada kebohongan di dalamnya ialah bisa menimbulkan salah pengertian. Terlebih jika ilmu itu menyangkut ajaran agama, maka seseorang itu akan tersesat jika menerima ilmu yang salah. Yang keenam ada kritik praksis. Hadis Bukhari nomor 3202 di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim hendaklah selalu menyampaikan suatu ilmu walaupun hanya sedikit, karena mungkin saja sedikit ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa menjadi ladang pahala. Sebelum menyampaikan suatu ilmu, harusnya memperhatikan ilmu yang disampaikan haruslah sahih atau benar. Ilmu harus disampaikan dengan pemahaman yang benar disertai penguasaan yang baik, dan tidak kalah pentingnya harus mengetahui maslahat dan mudarat dari penyampaian suatu ilmu. Selain memperhatikan penyampaian ilmu, wajib bagi semua umat muslim memperhatikan siapa yang menyampaikan ilmu, karena pada zaman sekarang ini banyak yang mengaku dai
pendakwah dan sebagainya hanya sekedar hanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW untuk menyampaikan walau hanya satu ayat, atau sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Padahal harusnya sebelum menyampaikan ilmu harus benar-benar tahu dasarnya. Tentu saja hadis ini bisa tetap dijalankan dengan konteks saling menasehati sesama muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.